Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Rizky Ramadhanti. Di sini saya bersama rekan saya Selamat Mu'arifin dan Fatahur Rahman Mubarok akan mempresentasikan mengenai manajemen resiko proyek. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari manajemen resiko proyek. Manajemen resiko proyek adalah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek. Kemudian tujuan dari manajemen resiko proyek adalah untuk meningkatkan peluang positif dan meminimalisir peluang negatif atau merugikan yang mungkin benar-benar terjadi dalam suatu proyek. Selain itu, saya akan menjelaskan definisi manajemen resiko proyek menurut para ahli. Ada 4 ahli yang saya cantumkan. Yang pertama ada Smith. Dia menjelaskan bahwa manajemen resiko adalah proses identifikasi, pengukuran, dan kontrol keuangan dari sebuah risiko yang mencatat aset dan penghasilan dari sebuah perusahaan atau proyek yang dapat menimbulkan kerusakan atau kerugian pada perusahaan tersebut. Yang kedua ada William. William menjelaskan manajemen risiko adalah suatu aplikasi dan manajemen umum yang mencoba untuk mengidentifikasi, mengukur, dan menangani sebab dan akibat dari ketidakpastian pada sebuah organisasi. Yang ketiga ada Siahan menjelaskan bahwa manajemen risiko adalah perbuatan atau praktek dan dengan menjalankan manajemen risiko menggunakan metode dan peralatan untuk mengolah risiko pada sebuah proyek. Kemudian yang terakhir ada Tampu Bolon. Tampu Bolon menjelaskan manajemen risiko adalah kegiatan atau proses yang terarah dan bersikap proaktif yang ditujukan untuk mengakomodasi kemungkinan gagal pada salah satu atau sebagian dari perusahaan. Kita akan masuk ke jenis-jenis manajemen risiko. Jenis-jenis manajemen risiko di sini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada risiko bisnis, kemudian risiko geografis, risiko politik, risiko ketidakpastian ekonomi, dan risiko persaingan. Yang pertama di sini risiko bisnis. Jenis risiko yang pertama ini paling umum adalah risiko bisnis, yaitu risiko yang berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan. Contoh manajemen risiko bisnis, misalnya dengan menerapkan K3, pengawasan proses capital budgeting, pelatihan SDM, dan sebagainya. Kemudian ada risiko geografis. Jenis risiko yang berikutnya adalah risiko geografis, yaitu risiko akibat lokasi fisik perusahaan, misalnya lokasi rawan gempa, tsunami, longsor, dan jenis bencana alam lainnya. Contoh manajemen risiko yang bisa dilakukan perusahaan untuk jenis risiko ini, misalnya mitigasi bencana, simulasi, dan asuransi aset. Selanjutnya risiko politik. Jenis risiko yang ketiga adalah risiko politik, yaitu ancaman-ancaman yang terjadi akibat kondisi politik dan kebijakan suatu negara. Contoh risiko politik misalnya anomali kebijakan, konflik perebutan kekuasaan, dan sebagainya. Selanjutnya ada risiko ketidakpastian ekonomi. Selain risiko politik dan jenis risiko yang juga dialami perusahaan, di sini ada risiko ketidakpastian ekonomi nasional. Misalnya terjadi inflasi, ketidakstabilan nilai mata uang negara, bubble ekonomi, dan masalah ekonomi makro lainnya. Kemudian yang terakhir ada risiko persaingan. Jenis risiko yang terakhir ini kerap dialami oleh semua bisnis. Risiko persaingan yaitu risiko yang ditimbulkan oleh kerasnya kompetisi dalam industri. Beberapa contoh manajemen risiko perusahaan untuk menghindari jenis risiko ini, misalnya dengan memiliki tim advokasi dan menyiapkan strategi antisipasi gerakan kompetitor. Kemudian kita masuk ke faktor yang mempengaruhi risiko. Di sini, risiko muncul karena ketidakpastian yang dapat menghalangi pencapaian tujuan atau sasaran. Tidak ada suatu standar universal pembagian penyebab risiko.
Salah satu pembagian penyebab resiko yang sering digunakan adalah pembagian penyebab resiko menjadi penyebab eksternal dan penyebab internal. Penyebab eksternal bersumber dari luar individu atau organisasi, sedangkan penyebab internal bersumber dari dalam. Penyebab eksternal umumnya lebih sulit dikendalikan daripada penyebab internal. Untuk penyebab resiko eksternal antara lain berasal dari faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Sedangkan penyebab resiko internal antara lain berasal dari manusia, proses, sarana, dan keuangan organisasi. Selanjutnya adalah bagian identifikasi proses resiko. Identifikasi proses resiko yaitu usaha untuk menemukan atau mengetahui resiko-resiko yang mungkin timbul dalam sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan ataupun perorangan. Nah, tujuan dari identifikasi proses resiko ini yaitu untuk melakukan formulasi dan kategorisasi resiko dengan komponen penyebab terjadinya dan dampak dari resiko tersebut. Metode untuk identifikasi proses resiko ada 4. Yang pertama adalah identifikasi resiko berdasarkan tujuan. Yang kedua, identifikasi resiko berdasarkan skenario. Yang ketiga, identifikasi resiko berdasarkan taksonomi. Dan yang terakhir ada identifikasi resiko berdasarkan common risk checks. Nah, dari 4 metode tersebut, tujuan masing-masingnya yang pertama adalah sejauh mana suatu peristiwa dapat membahayakan pencapaian tujuan secara pembagian keseluruhan pekerjaan proyek yang dijalankan. Nah, berdasarkan skenario, yakni resiko diidentifikasi berdasarkan skenario yang dibuat dengan perkiraan terjadinya sebuah peristiwa. Sedangkan berdasarkan taksonomi, yakni resiko di breakdown berdasarkan sumber resiko yang menggunakan pengetahuan praktik yang ada melalui daftar pertanyaan yang telah disusun jawabannya yang akan menunjukkan resiko ada. Nah, yang terakhir yang keempat, common risk checks, ya ini resiko yang sudah biasa terjadi dan sudah didaftar atau sudah diketahui dan dilakukan pemilihan mana resiko yang sesuai dengan proyek yang sedang dikerjakan. Selanjutnya adalah analisis dan penanganan resiko. Analisis dan penanganan resiko ini ada 3 poin yang akan dibahas, yaitu analisis resiko kualitatif, analisis resiko kuantitatif, dan penanganan resiko tersebut. Yang pertama, analisis resiko secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam manajemen resiko adalah proses menilai dampak dan kemungkinan resiko yang sudah diidentifikasi. Sedangkan analisis resiko secara kuantitatif merupakan metode untuk mengidentifikasi resiko, kemungkinan kegagalan sistem, dan memprediksi besarnya kerugian. Nah, untuk kualitatif sendiri, analisis ini adalah cara prioritasi resiko sehingga membentuk gambaran resiko yang mendapatkan perhatian khusus dan cara merespon resiko tersebut seandainya terjadi. Sedangkan dari kuantitatif ini, secara matematis perhitungan resiko dilakukan dengan mengalihkan tingkat kemungkinan kejadian dengan dampak yang ditimbulkan. Hasil analisis ini akan digunakan untuk mengambil langkah strategis dalam mengatasi resiko yang teridentifikasi. Meskipun analisis kuantitatif ini menggunakan pendekatan matematis, namun pada prinsipnya analisis ini merupakan tindak lanjut yang mengikuti hasil analisa kualitatif. Nah, kesulitan utama dalam analisis resiko kuantitatif adalah pada saat menentukan tingkat kemungkinan karena data-data statistik belum tentu tersedia untuk semua peristiwa. Selanjutnya, penanganan resikonya. Nah, dalam penanganan resiko ini ada beberapa teknik yang digunakan. Teknik ini dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu menghindari resiko dengan tidak melakukan aktivitas yang beresiko dan memilih melakukan kegiatan yang tidak beresiko. Yang kedua, mitigasi atau reduksi atau mengurangi resiko, yakni dengan melakukan tindakan untuk mengurangi peluang terjadinya peristiwa yang tidak diharapkan. Misalnya dengan memilih orang-orang yang kompeten untuk dipekerjakan pada sebuah proyek. Yang ketiga, menerima resiko, yakni tetap melakukan pekerjaan yang mengandung resiko tersebut dengan tidak melakukan perubahan apapun, namun menyiapkan rencana kontingensi jika resiko tersebut akan terjadi. Yang keempat, transfer resiko, yakni dengan mengalihkan resiko ke pihak lain, misalnya dengan membeli asuransi. Selanjutnya kita masuk pada contoh kasusnya. Nah, di sini ada kasus yang belakangan ini viral, yaitu tentang gugatan seorang penumpang maskapai Garuda Indonesia. Gugatan tersebut dilayangkan dengan jumlah yang tidak main-main, sejumlah 11,25 miliar berdasarkan sumber. Kalau saja gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat, tentu saja ini akan semakin memberatkan
dari pihak Garuda Indonesia. Apalagi belakangan ini diketahui bahwa tahun lalu Garuda Indonesia belum berhasil mencetak laba, yaitu pada tahun 2017. Garuda Indonesia menderita kerugian sebesar 213,4 juta dolar Amerika Serikat. Angka tersebut menurun dibandingkan laba bersih yang diperoleh Garuda Indonesia pada tahun 2016, yaitu sebesar 9,36 juta dolar Amerika Serikat. Oke, nah kita identifikasi jenis resiko yang terjadi. Jenis resiko pada kasus tersebut yaitu resiko operasional. Resiko operasional adalah resiko yang akibat ketidakcukupan atau ketidakfungsian proses internal. Resiko ini diakibatkan oleh tidak adanya atau tidak berfungsinya prosedur kerja, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan. Di sini dilansir dari tribun.com dari konten David Tobing, kuasa hukum Pos Marian atau penggugat telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 11 April 2018. Menurut David, gugatan itu bermula dari insiden yang terjadi pada 29 Desember 2017 yang lalu. Dijelaskan bahwa pramugari Garuda lalai karena pramugari menyediakan makanan dengan mengobrol satu sama lain, sehingga penumpakan air. Berdasarkan keterangan di atas bahwa kejadian resiko operasional ini disebabkan oleh faktor kesalahan manusia. Apakah ada kesalahan dalam pelaksanaan prosedur kerja? Tentunya kita harus bertanya pada Garuda Indonesia tersebut ya. Nah, apakah ngobrol pada saat menyajikan makanan dan minuman pada penumpang sudah diatur sesuai SOP layanan mereka atau belum? Nah, apakah diperbolehkan atau tidak diperbolehkan? Nah, jika tidak diperbolehkan, maka jelas bahwa resiko operasional yang disebabkan oleh ketidakfungsian prosedur kerja. Akibat dari kejadian itu, kulit klien akhirnya melumpuh dan tidak bisa kembali seperti semula. Nah, penanganan dari pihak Garuda hanya memberikan jawab saat itu juga. Setelah tiba di tempat tujuan memang langsung dibawa ke rumah sakit. Hanya saja 1,5 bulan pasca kejadian tersebut, pihak penggugat menyatakan bahwa pihak Garuda tidak pernah menghubungi lagi. Sementara itu, senior manager dari Public Relations PT Garuda Indonesia membantah pernyataan tersebut. Dia mengatakan bahwa pihak Garuda telah memberikan biaya perawatan pada korban. Begitu kejadian, kita langsung bawa ke rumah sakit, kembali ke Jakarta pun, dan tetap support biaya kepada penumpang. Nah, lantas bagaimana cara meminimalisir resiko atau mungkin solusinya? Nah, mungkin ada beberapa cara. Yang pertama, harus memastikan seluruh pegawai mengerti dan memahami profil resiko mereka. Yang kedua, pastikan seluruh pegawai memiliki kemampuan dan keterampilan bekerja yang memadai. Yang ketiga, pastikan seluruh pegawai menjalankan SOP dengan benar dan melakukan evaluasi kedisiplinan pegawai dalam menjalankan SOP secara konsisten. Yang keempat, lakukan identifikasi dan penilaian risiko terhadap perusahaan. Kelima, lakukan pemantauan risiko tersebut secara berkala. Keenam, lakukan pengendalian dan mitigasi risiko berdasarkan frekuensi kejadian dan dampaknya. Yang ketujuh, lakukan evaluasi secara berkala untuk setiap risiko yang dihadapi oleh perusahaan dan upaya perbaikan dari waktu ke waktu. Alihkan risiko pada pihak ketiga, misalnya asuransi untuk risiko-risiko kejadian yang jarang namun dampaknya besar. Nah, itu tadi penjelasan tentang manajemen risiko proyek, yaitu tentang subbahasan identifikasi risk proses dan risk identification analysis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih.